Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah jalla fi'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim habibina al-mustafa al-mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam ta'zim dan penghormatan kepada pimpinan Dewan Pimpinan IPS Ustaz Ki Haji Khairuddin, Ustaz Helmi MPDI, kemudian Sekretaris Yayasan Pak Suyatno, Bapak dan Ibu Majelis Guru, anak-anak santri dan santriwati, kemudian hadir dari komponen masyarakat. Tentu pertama sekali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang tidak pernah berhenti mengucurkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tidak mungkin satu detik pun hidup kita lepas dari kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur yang kita tunaikan adalah syukur yang sebenarnya, karena ada isyarat dalam Al-Quran, tidak semua orang yang bersyukur betul-betul menunaikan syukurnya dengan benar. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, lakukan syukur. Jadi syukur itu perbuatan, bukan hanya sekedar pernyataan dan pengakuan. Lalu di ujung ayat, dan sedikit sekali hambaku yang betul-betul bersyukur. Nah, karena itu para ulama mengatakan syukur itu ada rukunnya juga. Ya, li syukri arkanun salas, ada 3 rukun syukur. Yang pertama, i'tiraful qalbi bi anna ni'am ta'ti min indillah. Orang yang bersyukur harus mengakui di dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa apa yang didapatkannya betul-betul semata-mata datang dari Allah. Jadi kalau ada orang mengadakan syukuran ketika dilantik jadi pejabat, lalu terbetik di hatinya, ini saya dapatkan karena saya sekolahnya tinggi, karena saya pergaulannya luas, banyak linknya, nah maka batal syukurnya. Ya. Yang kedua, wasana bil lisan. Orang yang bersyukur memang idealnya lisannya sering basah memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wastikhdamun ni'am kama yuriduha al-mun'im. Mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Nah, itulah dia rukun syukur. Ada berapa? Ada 3. Khair. Malam ini malam istimewa sesungguhnya, karena pondok pesantren berusaha untuk melebur, tidak punya jarak dengan masyarakat. Karena pesantren itu sejarahnya dari masyarakat, dan masyarakat pun idealnya melihat pesantren itu dengan persepsi yang utuh, benar, besar, bahwa ini adalah tempat pembinaan kader umat dan kader bangsa, bukan milik sianu, milik yayasan itu, bukan itu pikirannya. Kalau sudah demikian, Masya Allah, maka masyarakat akan mendukung pesantren, menjaga keamanannya, membantu mempromosikannya. Tema kajian kita tadi sudah disampaikan, yaitu ilmu adalah cahaya penyelamat kehidupan. Nah, kalau kita lihat Quran dan Sunnah, betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengagungkan ilmu dan memuliakan para pencari ilmu, kemudian memuji orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Allah meninggikan beberapa derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu? Bahkan kemudian ada syahadat paling besar yaitu tentang tauhid. Ternyata yang bisa memberikan kesaksian tentang tauhid itu hanya tiga saja. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang yang punya ilmu. Dalam surah Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah, malaikat, orang yang punya ilmu itu yang bisa menyaksikan tauhid, ya, yang bisa melihat segala sesuatu. Lalu kemudian segala sesuatu yang dilihat itu adalah ayat-ayat Allah yang mengantarkan dia kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, malaikat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka kemudian proses menuntut ilmu itu luar biasa mulianya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Pada saat itu sudah hafal. Siapa yang menuntut ilmu, maka perjalanan untuk ilmu itu adalah jihad fisabilillah, sama dengan perjalanan orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali. Bahkan orang untuk ilmu itu dimintakan ampun, ya. Wa anna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi al-bahr. Ada lagi dalam hadis hatta namlah fi hujriha. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh apa saja yang ada di langit dan di bumi. Berjalan dari asrama ke kelas, dari asrama ke masjid, dari asrama ke tempat-tempat. Kalau ibu dari rumah ke tempat menuntut ilmu, maka setiap yang dilewati bumi yang diinjak mintakan ampun, pasir yang dilewati mintakan ampun, rumput-rumput mintakan ampun, pohon-pohon mintakan ampun, sampai kemudian ikan yang ada di dalam lautan atau semut yang ada di sarangnya. Masya Allah. Bahkan kalau majelis itu di rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yadarasuna wa yatadarasuna kitabahu illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat alaihimul malaika wa zakarallah fi man indahu. Tidaklah berkumpul sebuah kelompok di salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayatnya kecuali akan turun rahmat Allah. Jadi kalau orang sebenarnya tahu masalah ini, dia nggak perlu pergi ke koro-koro atau koro-koro. Alhamdulillah nggak tahu saya. Kalau tahu berbahaya. Nggak perlu ke diskotik, ya, mencari ketenangan jiwa, ya. Pergilah ke tempat yang di situ kita bisa mendapatkan ketenangan, yaitu rumah Allah yang di situ ada majelis ilmu. Ya, bahkan itu disebut dengan Raudhatul Jannah fid dunya, taman surga yang ada di dunia. Ya, sampai semut di sarangnya itu mendoakan orang yang menuntut ilmu, memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Maka luar biasa. Ya. Kalau yang mengajarkan ilmu, Allah, malaikat, dan apa saja yang ada di langit dan bumi memberikan salawat kepada muallimin nas al-khair, yang mengajarkan manusia pada kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu dahsyat Islam memandang ilmu ini? Bahkan ayat pertama turun itu 5 ayat, 2 kata-kata allama, 2 kata-kata iqra, 1 kata-kata qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya kan? 5 ayat pertama turun, ada 2 kata-kata membaca, 2 kata-kata mengajarkan, 1 kata-kata terkait dengan alat untuk menuntut ilmu, yaitu pena. Maka ini umat adalah ummatu iqra, umat membaca sebenarnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata memang kehidupan kita ini di dunia dan di akhirat hanya bisa selamat
dari berbagai macam az-zulumat, kebodohan, kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kefasikan dan seterusnya dengan ilmu pengetahuan. Ya, di akhirat orang yang selamat adalah orang yang punya apa? Yang punya cahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang bercahaya, ada yang tidak. Nah, kita mulai dulu dari bahwa di akhirat orang yang selamat adalah orang yang punya cahaya. Kenapa di akhirat dulu? Karena ciri orang yang betul-betul mendapat hidayah itu adalah hidupnya itu orientasinya ukhrawi, akhirat. Jadi ketika ada ayat dalam surah Al-An'am 125, Az-Zumar ayat 22. Ya, Al-An'am 125 ini ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Wa may yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ada yang sudah hafal ini Al-An'am 125? Wa may yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah untuk dapat petunjuk, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Ya, di surah Az-Zumar ayat 22, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Orang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk Islam ini, maka dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat Nabi menjelaskan, jadi tafsir yang terbaik itu adalah tafsir bil maksur, tafsir Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis Nabi, Quran dengan qaulus sahabat wa tabi'in. Nah, itu yang paling bagus. Jadi Nabi menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? Iza dakhala nurul qalba infasaha wa syaraha. Kalau nur cahaya Allah itu sudah masuk ke dada seseorang, ke hati seseorang, maka dia akan lapang dan luas menerima kebenaran, menerima Islam ini. Lalu Nabi ditanya, hal lizalika min amaratin yu'raf biha, ada enggak tanda-tandanya yang bisa dikenali bahwa orang itu betul-betul sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Caranya, hidayah ada berapa macam? Hidayah itu ada dua macam, ya. Ada banyak macam, tapi yang penting itu ada dua. Satu yang pertama namanya hidayatul irsyad wal bayan. Itu hidayah berbentuk petunjuk dan penjelasan. Nah, ini bisa diberikan oleh siapa saja. Oleh Nabi, oleh Rasul, oleh ulama, oleh ustaz mubaligh, oleh guru, bahkan oleh orang tua dan teman. Apa namanya? Hidayatul irsyad wal bayan. Tapi sifatnya ghairu mujibin, tak bisa memastikan orang berubah apa tidak. Tetapi manakala orang berubah, asbabnya petunjuk yang kita berikan luar biasa. La yahdiyanna bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Kalau kamu bisa memberi petunjuk satu orang, artinya apa yang kita berikan itu menjadi sebab orang mendapat petunjuk Allah lebih baik daripada unta merah. Mandalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan qusa minhu syai'. Siapa menunjuk orang pada kebaikan, dia dapat pahala memberikan petunjuk itu, dan pahala kalau apa yang kita tunjukkan itu diamalkan oleh orang. Masya Allah, luar biasa. Tetapi ini sifatnya apa? Ghairu mujibin, tidak membuat orang itu pasti. Jadi tidak semua orang yang kita dakwai, yang kita ajar itu mau berubah apa tidak. Ya, makanya ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Itu hidayah yang langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Nah, inilah ceritanya ini. Di dalam surah Al-An'am 125, Az-Zumar ayat 22 dan ayat lainnya. Apa tanda-tanda orang dapat petunjuk itu? Apa? Lapang dadanya, hatinya, pikirannya menerima Islam. Ya, lalu ditanya, "Hai Rasulullah, ada enggak tanda-tandanya?" Ada 3 jawabannya. Yang pertama, kata Rasulullah,
Al-inaba ila daril khulud. Orang kalau dapat hidayah dari Allah, orientasi hidupnya adalah kampung yang kekal, yaitu akhirat. Ini sejalan dengan Al-Qasas ayat 77, wa btaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Adik-adik, apa ayat ini? Halo? Apa ayat ini? Al-Qasas 77. Nah, mari kita bahas menurut ilmu nahwu dan sorofnya, karena sering orang salah paham ayat ini. Wabtaghi itu fi'il amr, ya kan? Apa artinya? Bagha yabghi, ibtagha yabtaghi, ibtigha, mencari. Sebenarnya siapa fa'ilnya? Ini Qarun, menceritakan tentang Qarun. Cuman kaidah usul fiknya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kita pandang itu umumnya lafaznya, bukan khusus sababnya. Ibtaghi fil amr, fa'ilnya Qarun. Tapi ini juga berlaku bagi kita. Pertanyaannya, ibtaghi ini fi'il lazim atau muta'addi? Mencari. Lazim atau muta'addi? Lazim tidak butuh objek, muta'addi butuh objek. Muta'addi. Pertanyaannya, mana maf'ulun bihnya? Saya pendapat kita ngasih hadiah. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Mana maf'ulun bihnya? Anta sahibun nazara masmuk. Masmuka. Faiz. Min wain? Min aina? Bukan baru. Ta'rif aina al-maf'ul min hadhihi al-ayah atau min hadha al-fa'al. Siapa tahu? Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Mana maf'ulun bihnya? Ad-dara. Kan? Kenapa dia mansub? Karena maf'ulun bih. Jadi dia cari olehmu kampung akhirat. Di mana dicari? Hafi ma itu apa? Ma muham, enggak jelas. Cuman dijelaskan oleh yang setelahnya ataqwa, maka dia jadi naat. Di mana dicari akhirat itu? Pada setiap apa saja yang diberikan oleh Allah. Allah berikan umur kita untuk mencari akhirat, berikan waktu untuk akhirat, diberikan kesehatan untuk akhirat, diberikan istri untuk akhirat. Itu maksudnya ayat itu. Semuanya diorientasikan ke akhirat. Dan jika ada orang seperti itu tanda orang mendapat hidayah. Nah, itu dia. Halo? Oh. Di ngaji itu kalau pakai nahwu sorok itu bisa sampai subuh, sampai jam 3 gitu ya. Biasakan dulu asalnya ya. Halo, mana maf'ulun bih dari wabtaghi ad-dara al-akhirata? Suruh nyari akhirat, di mana dicarinya? Fima ataqallah. Itu apa saja itu. Nah, begitu konsep hidup. Yang diberikan oleh Allah digunakan untuk akhirat. Kalau orang seperti itu berarti itu adalah orang mendapat petunjuk. Yang kedua, wattajafi aw at-tanahi anid dunya. Orang kalau dapat hidayah itu dia berjarak dengan dunia. Dunia di tangannya bukan di hatinya. Apa beda orang kalau dunia di tangan dengan di hatinya? Kalau orang dunia di hatinya dia yang diatur, sehingga nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat. Tapi kalau dunia di tangan ada jarak, dia yang ngatur dunia ini. Ini waktu zuhur ini saya berhenti. Ini untuk infak ini, untuk sedekah ini, untuk pesantren ini. Nah, begitu bedanya ya. Ya, itu yang kedua. Apa ciri orang udah masuk nur hidayah Allah ke dalam hatinya? Nah, ini kalau ngaji tasawuf hakiki inilah sebenarnya. Ngaji nur itu ya. Ya, jadi orang kalau masuk nur ke hatinya, dia berjarak dengan dunia. Kalau hati ditempel oleh dunia, kita terhijab di akhirat. Tak nampak semua kita akhirat itu.
Yang ketiga, wasi'dad lil maut qabla al maut, punya persiapan untuk mati sebelum orang itu mati. Itu dia. Khair. Jadi kenapa kita berbicara dulu tentang akhirat? Apa tadi konteksnya? Di akhirat orang yang selamat adalah orang yang punya cahaya. Oke. Nanti sekali dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang butuh syafaat. Datang pada Nabi Adam, tidak mau Nabi Adam, sampai seterusnya. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Nabi kita. Apa salah satu bentuk syafaatnya? Minum di telaga Rasulullah al-Hud. Dari mana dialirkan airnya? Kata sebagian ulama dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga Rasulullah yang ada di surga. Sudah dialirkan ke padang mahsyar. Di situ Rasulullah menunggu umatnya. Maka kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asril wudu man istata' minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Umatku nanti di padang mahsyar itu dari kiamat dipanggil, absennya itu apa dasarnya? Nama? Enggak. KTP? Tidak. SIM? Tidak. Paspor enggak dibawa lagi, tak ada lagi dinas Dukcapil ya. Apa yang kita sama Muhammad nanti? Cahaya. Maka Muhammad itu mukanya dan seluruh bekas wudu itu bercahaya. Atas dasar itulah dipanggil oleh Nabi untuk minum di telaganya. Bangsa minum telaga Rasulullah lam yazma abada, tidak akan lagi ke kehausan. Ya kan? Nah, maka di dunia ini kalau yang mau nanti sempurna cahayanya, sempurnakan